Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodri Sadewa HN dengan NPM 2252011097. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Secara konseptual, pekerjaan profesi itu berbeda berdasarkan pada rumusan kategorinya. Jelaskan singkat perbedaan pekerjaan dan profesi tersebut. Yang dimana pekerjaan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki keahlian khusus. Sementara itu, profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, pendidikan formal, serta komitmen moral dan etika tertentu, seperti profesi kedokteran atau pengacara. Lalu soal nomor 2, menurut Prasmektis Susono, setiap profesi hukum dituntut memiliki nilai moral yang kuat untuk mendasari kepribadian profesional hukum. Jelaskan singkat nilai-nilai moral tersebut. Nah, menurut Prasmektis Susono menekankan bahwa profesi hukum harus dilandasi oleh integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian moral. Seseorang profesi hukum harus menegakkan keadilan dan kebenaran, menghadapi tekanan atau godaan untuk menyimpang. Selanjutnya nomor 3, yaitu kendala dalam profesi hukum. Yang pertama, lemahnya penegakan kode etik. Yang kedua, adanya praktik kolusi dan korupsi. Yang ketiga, rendahnya integritas sebagian penegak hukum, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi para profesional hukum. Nama saya Fazil Andrian. Terkait soal nomor 4, kode etik perlu dirumuskan secara tertulis karena yang pertama, bentuk tertulis memberikan kejelasan dan mencegah ambiguitas sehingga semua pihak memahami batasan perilaku yang diterima dan dilarang tanpa multitafsir. Yang kedua, dokumen tertulis memastikan konsistensi dan penegakan aturan karena setiap pelanggaran atau kepatuhan dinilai berdasarkan standar yang sama, menghindari diskriminasi atau ketidakadilan. Yang ketiga, kode etik harus tertulis karena meningkatkan akuntabilitas organisasi atau profesi karena publik atau stakeholders dapat memverifikasi komitmen etika secara transparan. Keempat, dokumen ini menjadi pedoman praktis bagi anggota baru untuk mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, mempercepat adaptasi mereka juga. Yang kelima, kode etik tertulis melindungi organisasi secara hukum karena dapat dijadikan bukti formal jika terjadi sengketa atau tuntutan terkait pelanggaran etika. Selain dijadikan bukti formal jika terjadi sengketa atau tuntutan terkait pelanggaran etika, keberadaan dokumen tertulis memperkuat citra profesionalisme dan kepercayaan publik sekaligus menjadi acuan untuk menyelesaikan konflik internal secara objektif. Yang terakhir, kode etik tertulis memudahkan proses evaluasi dan revisi aturan seiring perkembangan zaman, memastikan relevansi dengan tantangan etika yang baru. Terima kasih. Mengapa dalam praktiknya setiap profesi memiliki kecenderungan kurang mentaati bahkan sering melanggar kode etik? Jadi dalam hal ini bisa saja terjadi karena individu yang diberi tanggung jawab pada suatu profesi akan memiliki ambisi berlebih yang di luar batas kemampuannya, sehingga kerap kali seseorang melanggar kode etik profesinya. Selain itu juga, perilaku ini bisa juga terjadi karena dorongan dari luar, seperti lingkungan pertemanan, obsesi berlebih pada suatu hal, dan ketaatan pada agama yang kurang.